Kabar bahagia, Elkan Bagot cetak sejarah dan siap kembali perkuat timnas away ke Irak. Elkan Bagot mencetak sejarah sebagai pemain timnas Indonesia pertama yang cetak gol di ajang Piala Liga Inggris. Elkan Bagot masuk dalam daftar skuad asuhan Kieran Kena, namun hanya sebagai pemain cadangan. Ipswich baru memasukkan Elkan Bagot pada menit ke-60 untuk menggantikan Cameron Burgess. Saat Ipswich sudah tertinggal 2 gol dari Fulham. Akhirnya pada menit ke-79, Elkan Bagot mencantumkan namanya di papan skor. Bek tengah berusia 21 tahun itu sukses menyambut umpan sepak pojok Jack Taylor dengan tandukannya. Namun gol itu tidak mampu menolong Ipswich Town yang tetap kalah dengan skor 1-3. Gol tersebut juga menjadi gol pertama Elkan Bagot di sepanjang kariernya bersama Ipswich Town. Sejauh ini dia telah mencatatkan 7 penampilan bersama The Tractor Boys. Di sisi lain ini jadi kabar baik bagi timnas di mana Elkan kemungkinan besar bisa dimainkan saat skuad Garuda away ke Irak pada 16 November mendatang. Lini belakang jadi kunci strategi STY saat badai cedera di timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat saat melawan Irak pada pertandingan pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun sebelum pertandingan tersebut, tim asuhan Shin Tae-yong harus menghadapi masalah serius akibat badai cedera yang dialami oleh beberapa pemain kunci. Shin Tae-yong harus memaksimalkan skuad yang tersisa dalam pertandingan melawan Irak. Pelatih asal Korea Selatan itu diperkirakan akan menerapkan formasi 3-5-2 untuk timnas Garuda. Penjaga gawang mungkin akan diisi oleh Nado Argawinata yang sedang dalam performa impresif bersama Borneo FC. Di lini belakang Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Elkan Bagot akan jadi starter. Sementara itu posisi wingback kanan akan diisi oleh Asnawi Mangkualam dan Saina Patinama di sisi kiri yang dapat membantu dalam serangan. Untuk lini tengah, Shin Tae-yong dapat mengandalkan Sandy Walsh dan Mark Locke sebagai gelandang tengah, serta Ricky Kambuaya sebagai playmaker. Terakhir, 2 pemain di lini depan bisa diisi oleh Duat Rafael Struijk dan Ramadan Sananta. Poin maksimal yang didapat timnas Indonesia jika kalahkan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia bakal menghadapi Irak dan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Shin Tae-yong itu bakal lebih dulu melawan Irak dalam laga tandang pada 16 November 2023. Pertandingan tersebut bakal masuk dalam hitungan poin FIFA. Bobot kedua pertandingan itu ialah 25 poin. Saat ini timnas Indonesia berada di ranking 145 dunia dengan 1069 poin. Lalu Irak ada di peringkat 68 dengan 1349 poin, sementara Filipina ada di posisi 138 dengan 1095 poin. Melansir dari Football Ranking, timnas Indonesia bisa mendapatkan poin yang cukup banyak jika mengalahkan Irak. Timnas Indonesia bakal mendapatkan tambahan 18,6 poin jika mengalahkan Irak. Akan tetapi jika kalah, timnas Indonesia mendapatkan pengurangan 6,3 poin. Jika timnas Indonesia menang atas Filipina, poin maksimal yang didapat Garuda ialah 13,13 poin. Akan tetapi jika timnas Indonesia kalah dari Filipina, maka akan mendapatkan pengurangan 11,87 poin. Tambah satu nama, 3 bek kanan timnas Indonesia bisa full pemain abroad. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mendapatkan kabar baik terutama terkait stok melimpah dan berkualitas di posisi bek kanan. Pasalnya, satu pemain yakni Wilber Jardim siap membela timnas senior. Saat ini Wilber akan berjuang bersama skuad Garuda Asia di ajang Piala Dunia U17 2023. Berkarir di luar negeri, Wilber siap dipromosikan ke timnas senior. Wilber pun berharap dia bisa jadi salah satu nama yang masuk dalam radar timnas Indonesia. Nanti kalau ke depan timnas Indonesia senior panggil saya akan pergi. Sekarang saya fokus Piala Dunia U17, kata Wilber Jardim. Terkait pemain muda, Shin Tae-yong memang memiliki pengamatan yang jitu. Dia bahkan berani memasang pemain potensial ke skuad Garuda. Contoh paling awal adalah Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Ketiganya bermain cukup memukau dan diandalkan oleh timnas Indonesia pada semua kelompok umur.
Bima Sakti minta doa dan dukungan agar Timnas U17 berprestasi di Piala Dunia. Pelatih Timnas U17, Bima Sakti meminta doa dan support dari masyarakat Indonesia untuk timnya yang akan berlaga di Piala Dunia 2023. Perjalanan Timnas U17 dalam turnamen tersebut akan dimulai pada 10 November 2023 dengan melawan Ekuador. Partai ini bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kami berharap doa dan dukungan semua pihak agar kami dapat meraih prestasi di Piala Dunia U17 2023, ujar Bima Sakti. Terima kasih dukungan yang diberikan PSSI, pemerintah, dan semua pihak kepada kami, kata Bima menambahkan. Saat ini skuad Garuda Asia masih TC di Jakarta dan dijadwalkan baru berangkat ke Surabaya pada 3 November besok. Saat ini perkembangan pemain seperti fisik, mental, serta permainan mereka sangat baik dan mengalami kemajuan pesat apalagi seusai pemusatan latihan di Jerman, ujar Bima Sakti. Patut dinantikan sejauh mana Timnas Indonesia U17 akan melaju di ajang Piala Dunia. Media Vietnam nilai Timnas Indonesia bakal merepotkan mereka karena dua hal ini. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam dua ajang yang berbeda, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Menurut media Vietnam, The Tao, Timnas Indonesia dinilai bakal sanggup merepotkan Vietnam di dua ajang tersebut. Pernyataan The Tao didasari oleh dua hal, yakni adanya program naturalisasi yang terus digaungkan oleh PSSI dan rencana Timnas Indonesia menggelar TC di Eropa. PSSI saat ini memang terus berupaya melakukan naturalisasi pemain guna semakin memperkuat Timnas Indonesia. Di sisi lain, tim asuhan Shin Tae-yong juga disebut bakal menggelar pemusatan latihan di Turki. Dengan naturalisasi pemain besar-besaran, Timnas Indonesia akan menjadi lawan yang tidak menyenangkan bagi Timnas Vietnam. Selain itu, Timnas Indonesia juga melakukan investasi besar dengan berlatih di Eropa sebelum menghadapi Vietnam di putaran final Piala Asia 2023, tulis The Tao.